sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka budaya positif. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 108293 Pegongan, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah SD 108293 Pegongan. Di sini saya memberikan sedikit masalah tentang budaya positif, yaitu budaya positif ini akan kita berikan kepada anak-anak didik kita, bagaimana supaya anak-anak didik kita ini dapat mengembangkan dan menyalurkan masalah budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Kemudian yang akan disampaikan masalah budaya positif ini oleh rekan kami atau Ibu Nurul Ulfa Hasibuan. Kepada Ibu Nurul Ulfa Hasibuan kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Damsina Sagala. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Kepala, mohon izin Bu untuk saya menyampaikan budaya positif penerapannya di sekolah kita kepada ibu-ibu semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Di sini kita akan saya akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ada konsep inti budaya positif, dia ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan kemudian adalah segitiga restitusi. Nanti Ibu, dari kedelapan ini akan kita terapkan masing-masing kedelapan ini. Apa itu perubahan paradigma? Apa itu motivasi perilaku manusia? Apa itu disiplin positif? Posisi kontrol kita sebagai guru, bagaimana nanti di kelas kita? Nilai-nilai kebajikan apa aja yang kita akan timbulkan nanti bagi anak didik kita? Keyakinan kelas apa yang akan kita buat nanti di kelas kita masing-masing, terutama di sekolah. Boleh nanti Bu kita buat bersama. Keyakinan kelas apa yang kita buat selama ini kan kita buat peraturan kelas kan? Sekarang tidak boleh lagi, makanya diganti dengan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan anak siswa kita? Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti ini Bu, bagaimana cara kita memecahkan masalah yang ada di kelas kita atau di sekolah kita? Kita pakai segitiga restitusi. Next, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru yang dimaksud yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini sekarang digalakkan Bu, pembelajaran berdiferensiasi sehingga para didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini kan kita menuntut anak murid mengikuti mau kita. Termasuk saya Bu, karena saya baru belajar ini dari guru penggerak, makanya baru sadar, selama ini kita yang egois sama anak murid kita. Mau kita, bukan mau murid. Kita itu sebagai guru sebaiknya menuntut, bukan menuntut. Itu dia Bu ya. Di sini bukan saya berarti menggurui tidak, tapi apa yang saya dapatkan, ilmu saya di guru penggerak, kemudian ini nanti kita sampaikan di PNM, inilah saya sampaikan kepada ibu-ibu juga. Jadi bukan hanya saya aja yang mendapatkan ilmu, tapi ibu-ibu guru. Nanti setelah ini pun akan saya berikan kepada ibu-ibu semuanya. Kemudian di sini seperti kita sering sebutkan sama anak-anak, ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 poin. Kita mungkin sudah hafal semua ya kan Bu? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu wajib. Apalagi kita memang ada orang beragama, makanya kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, anak-anak kita ajarkan mandiri. Bukan lagi kita menjadi guru, bukan murid itu berpusat pada guru, tapi guru berpusat kepada murid. Kemudian bernalar kritis, kita latih pikiran anak-anak itu. Kemudian
Kemudian berkebinekaan global, gotong royong tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini itulah kita yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita merasa apa yang kita lakukan selama ini sudah benar. Sementara bukan seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, selama ini kita yang memaksa murid. Memang dari belajar ini Bu, saya baru paham bahwa selama ini memang kita terlalu egois sama murid. Memang kita yang memaksa murid supaya murid harus pintar. Sementara bukan seperti itu. Kita harus tahu kebutuhan murid apa. 28 murid kita harus tahu kebutuhannya apa. Selama ini kita tidak, anak murid yang harus memahami guru. Sementara bukan seperti itu. Next. Ini buat stimulus responnya, perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya biasanya kan realitas kebutuhan kita sama, sebenarnya tidak seperti itu. Realitasnya kebutuhan kita kan berbeda kan Bu? Setiap manusia kan kebutuhannya berbeda kan Bu? Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin pandangan saya terhadap Pak Saleh pasti berbeda pandangan Bu Evi ke Pak Saleh, ya kan Bu? Setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan kemauan kita, apa mau kita terhadap orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita menganggap semua yang buruk itu semua salah. Nah, itu dia. Sebenarnya tidak semua perilaku buruk, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita kan Bu? Bisa orang lain mengontrol diri Bu? Tidak kan? Yang mengontrol kita adalah kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol orang lain? Nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kolaborasi lah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang kalah, mode berpikir menang-menang. Tuhan sampaikan kepada kami guru-guru apa yang belum kami pahami. Begitu juga saya, Bu Yola, nanti bakalan pelatihan, Bu Nadia, Bu Lydia, semua. Apalagi kita guru-guru yang termasuk muda-muda, kita bantu juga guru-guru tua. Jika ada terkendala guru-guru ini di lapangan. Nah, ini pengertiannya saja. Next Bu. Iya, nilai-nilai ini contoh nilai-nilai kebajikan yang seperti saya contohkan tadi. Kalau pelajar Pancasilanya dia beriman dan bertakwa seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau kita di lapangan seperti ini Bu, toleransi, rasa hormat kita, integritas, saling menghargai satu sama lain, sesama teman kita saling menghargai, antusias kita, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, itu tadi Bu, kolaboratif tadi, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, jadi kan Bu, kalau misalnya ada teman kita yang nggak mengerti, jangan kita rendahkan, tapi kita ajari dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini pengertiannya Bu ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, kebutuhan dasar kita. Pertama, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itulah kita, bertahan hidup kita dari itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh itu kan Bu? Butuh nggak kita kasih sayang? Rasa diterima kita terhadap keluarga kita diterima. Tapi di lingkungan kita belajar, di lingkungan kita mengajar, kita berharap rasa kita diterima. Apa itu? Diperdulikan, saling berbagi, bekerja sama, itulah kolaborasi tadi Bu. Dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri.
ini. Kesenangan, pasti ada kesenangan dalam diri kita, senang bermain, antusias, tertawa, dan humoris. Inilah 5 kenyamanan atau hukuman. Selama ini kita memberikan anak itu kan hukuman aja kan, hukuman terus. Kemudian untuk mendapat imbalan, penghargaan untuk orang lain. Sebenarnya motivasi ekstrinsik ini Bu kita harus tinggalkan. Itu dia Bu. Kita kembali ke seharusnya kita pakai motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next Bu, contoh-contohnya yang seperti 8 poin yang di depan tadi ada hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Kita kan suka gitu kan Bu. Anak keluar tak pakai sepatu, tiba-tiba kita kasih hukuman kan? Nah, seperti itu Bu. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kita kasih hukuman, kita buat hukuman. Misalnya kalau misalnya terlambat berdiri di depan bendera, itu kan secara tiba-tiba kita kasih dia hukuman. Dia kita tidak libatkan. Berupa hukuman fisik, psikis itu tidak boleh. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap di bawah tidak nyaman walaupun sudah disepakati hukuman apa, tapi dia merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Seharusnya seperti inilah kita buat restitusi. Pertama apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Anak membuat masalah, seharusnya saya pun baru sadar seperti itu. Karena pun jujur saya pun orang yang penyabar sama anak. Kalau dia marah, apa juga saya anak buat salah lepas kontrol juga kadang-kadang. Tetapi selama ini saya salah. Dengan restitusi ini seharusnya Bu. Ketika anak membuat masalah, kita panggil, kita tanya penyebabnya apa. Kemudian bukan kita yang memberikan solusi, tetapi dia harus memberikan. Misalnya gini loh, contohnya, anak datang terlambat, kita panggil, kenapa nak bisa datang terlambat? Kita bilang kan, Bu, iya Bu, rumahku jauh. Nah, kita tanya kenapa rumahnya jauh. Kemudian bagaimana ya nak supaya kamu tidak terlambat? Kita campakkan lagi pertanyaan itu. Jadi dia menjawab, dia mencari solusi. Apa yang harus kulakukan ya supaya tidak terlambat? Rumahku jauh, oh berarti aku harus bangun cepat. Nah, seperti itu. Aku bilang sama orang tua, Mak bangunkan aku cepat. Ya bangunkan aku cepat biar aku tidak terlambat. Dialah yang mencari solusi dari masalah dia, tetapi kitalah yang menuntun dia, yang membimbing dia. Nah, kita sekarang 5 posisi kontrol guru ini kita berada di mana sepatutnya? Sebagai penghukumkah? Sebagai membuat merasa bersalahkah? Teman atau pemantau atau manajer? Kira-kira kita di mana Bu? Pada saat ini? Kira-kira kebanyakan kita kemana Bu? Penghukum kan Bu? Inilah Bu, makanya saya pun termasuk juga di itu. Tetapi dari sini kita sama-sama berubah. Sebaiknya kita Bu menjadi manajer bagi murid kita. Pemantau manajer itu Bu, itulah restitusi, segitiga restitusi yang kita pakai. Ketika ada masalah, jangan kita jadi menghukum dia, membuat dia merasa bersalah. Kau datang terlambat aja buat malu, kau nggak malu sama kawan kau. Dia merasa diri dia bersalah. Teman, jangan juga Bu seperti teman. Dia ada sopannya sama kita. Kemudian pemantau, kita tengoklah memantau di kita. Kesalahan murid kita pantau aja kan. Kita nggak tahu kesalahan kita apa sebagai guru. Sebaiknya kita sebagai manajer Bu. Jadi anak itu pun nyaman datang ke sekolah. Next Bu, kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Inilah contoh kasus Bu. Saat hormat pada bendera selama 1 jam ini termasuk apa Bu dari 5 posisi kontrol tadi? Bu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini dia, membuat merasa bersalah. Kita buat anak itu merasa bersalah. Next Bu, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu. Iya sekali lagi, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terbuat seperti ini lagi. Ini seperti teman dia. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini dia, mantap. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kita tanya dulu manajer dia. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu dia. Pelan-pelan kita rubah, pelan-pelan kita perbaiki. Saya pun juga seperti itu, Bu. Bukan saya udah melakukan ini, saya mesti mencoba seperti itu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Next, masalah ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Saya rasa ini saya sering kita lakukan, Bu ya. Menikah ya kan. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang Bu bukan peraturan kelas lagi. Kalau peraturan itu kan memang jadi sekarang kita kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi Bu di sini nanti untuk ajaran baru mungkin nanti rapat lagi kita bicarakan Bu keyakinan kelas apa yang kita buat. Gak usah banyak-banyak Bu. Misalnya datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas kita buat. Kita nanti buat Bu, kita buat nanti berapa poin. Kita suruh anak-anak nanti menyatarnya, menulisnya, tempel di papan. Kemudian setelah itu nanti kita buat nanti di kertas karton. Jadi dibaca anak setiap hari. Apa kesepakatan kelasnya itu. Jadi itulah yang harus diikutinya setiap hari. Next Bu, bagaimana keyakinan kelas hari bersifat abstrak. Berubah pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit aja tidak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Seluruh warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Tadi seperti kita diskusikan aja nanti kita buat. Tiga diskusi yang saya bilang tadi. Pertama, sebaiknya kita melaksanakan menstabilitaskan dulu identitas kita. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilitaskan identitas? Next. Itu dia Bu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Kita bilang sama anak murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah berbuat salah. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi di sini bapak ibu mencari solusi dari masalah ini. Inilah sebaiknya kita katakan kepada anak murid tadi ketika dia bermasalah. Next. Apa yang kita katakan di validasi tindakan? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukan karena sesuatu yang penting bagi ini. Next Bu, keyakinan kelas. Dari kesalahan tadi mungkin anak murid ada yang terlambat. Sementara keyakinan kelasnya sudah kita buat, datang tepat waktu. Kita bilang, nak masih ingat keyakinan kelas yang kita buat nak? Kita tanyakan, masih Bu katanya. Coba sebutkan, datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti dia melanggar keyakinan kelas dia. Makanya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya seperti itu. Bila dia, apa yang saya ringkaskan kepada ibu guru ini bisa dapat dipahami dan dapat kita laksanakan, sama-sama kita berubah, sama-sama kita buat nanti keyakinan kelas. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang menjadi panutan anak didik kita secara menuntun, bukan menuntut Bu, menuntun. Sama-sama kita memperbaiki diri, bukan saya yang paling baik di sini, tidak. Mungkin saya yang paling apa di sini kamu, tapi sama-sama kita perbaiki. Nah, ini Bu ya. Cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, tangan dua. Oke. Lanjut, ayo. Nada. Ayo Moza, ayo Moza. Tangan dua, nah. Oke. Bintang. Oke. Sapina, ayo Sapina. Bagus. Audrey. Ayo, senyum lah Audrey. Iya, pintar. Ayo Roro. Gimana ya? Oke, pintar. Ayo Karisa. Apa lagi Dira? Ayo Nak. Iya, oke Nak. Di sini ada jangan keyakinan kelas sampai kita buat. Di sini ada katanya berkata jujur. Benar itu? Kemudian melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Kemudian jangan makan di kelas. Setuju? Kemudian lagi melaksanakan piket juga, jangan makan di kelas. Satu lagi jangan terlambat datang ke sekolah. Oke nih Ibu.